kira-kira sejauh ini apa peran arsitek itu diberikan kebebasan atau memang ada ikatan yang misalnya gaya arsitekturnya harus mengikut ini, harus mengikut pemerintah harus atau gimana? Nah, harusnya di dalam tenaga ahli konstruksi yang mengeluarkan sertifikasi konstruksi dia harus mempersyaratkan. Ya, misalnya dia harus Iya, dia harus BSRI atau BSRA. Kan diregulasi kalau dia tender nggak bisa. Ya, tapi kalau dia non tender itu silakan diatur oleh teman-teman di OPD. Oh, kalau non tender bisa? Bisa ya. Jadi perangkap-perangkap begitu ya? Jadi tergantung pengaturan lah di OPD kan sebenarnya. Selamat datang di ruang Reka dan Lancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa kembali kita pada podcast R3 Ruang Reka Rancang, di mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang seputar PBJ, dan pada kesempatan ini kita telah mengundang tamu luar biasa, sangat sibuk. Beliau adalah, kami sebut beliau Bapak Sultan Kaluku STMT. Ya. Selamat datang Pak di. Terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan tema perbincangan kita yaitu terkait kebutuhan tenaga ahli arsitek pada PBJ konstruksi di Gorontalo. Baik, sebelum kita masuk ke hal itu, barangkali Pak Sultan mungkin bisa memperkenalkan diri terkait bidang yang Pak Sultan sementara geluti dan pimpin. Silakan Pak Sultan. Baik, terima kasih. Saya merasa sangat tersanjung ya diundang oleh teman-teman dari IAI dalam podcast hari ini. Dan memang saya semenjak 4 tahun terakhir ini bekerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo sebagai Kepala Biro. Yang awalnya memang saya dulu di Dinas Pekerjaan Umum. Nah, beberapa hal mungkin terkait dengan Ikatan Arsitek Indonesia terkait dengan proses PBJ yang tentunya melibatkan teman-teman arsitek. Saya mungkin bisa menjelaskan dari awal ya. Jadi Gorontalo ini dari 2023, 2024 mungkin ada datanya. Jumlah paket pengadaan yang membutuhkan tenaga arsitek ini cukup besar sebenarnya. Kalau kita melihat data ada 166 paket ya, yang memang di dalam 166 paket itu keberadaan dari IAI ini sangat dibutuhkan. Nah, ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama untuk kegiatan tentu konsultan ya. Kegiatan konsultansi kita di tahun 2024 itu ada sekitar 57 paket. 57 paket. Belum kegiatan-kegiatan konstruksi. Nah, total kegiatan PBJ di Gorontalo memang masih sangat rendah ya. Kalau kita lihat dari total anggaran dari 600 miliar anggaran PBJ ya, yang dilakukan dengan metode konsultan itu memang baru sekitar 20% dari itu, masih sangat kecil. Tetapi sebenarnya tenaga-tenaga arsitek yang masuk di dalam bukan hanya pekerjaan konsultan, Pak. Tetapi kalau saya lihat tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi pun ada. Nah, ada juga tenaga-tenaga Pelaksana maksudnya. Pelaksana dalam pelaksanaan. Jadi kalau dulu spesifikasi arsitek ini masih terbatas, tapi sekarang justru sudah sebanding dengan tenaga-tenaga dari teknisi. Iya. Oh ya, masih ada Pak? Ya, itu dulu mungkin. Baik, ya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya Pak terkait kontribusi arsitektur. Kan biasanya kan di kegiatan-kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi ini kan
namanya arsitek tentu kan desain dari bangunan itu kan merujuk kepada harapan. Ya. Bisa harapan dari owner, juga Iya. bisa harapan dari sang arsitek. Iya. Kira-kira sejauh ini apa peran arsitek itu diberikan kebebasan atau memang ada ikatan yang misalnya gaya arsitekturnya harus mengikut ini, harus mengikut pemerintah, harus atau gimana Pak? Sejauh ini bagaimana? Iya. Kalau saya melihat memang perkembangan dunia arsitek ini kan berkembang cukup pesat. Iya. Kemudian gaya-gaya bangunan juga yang didesain oleh teman-teman arsitek itu sebenarnya paling banyak mengikuti selera daripada pemberi pekerjaan. Iya. Nah, memang pada pekerjaannya, pada aplikasinya di lapangan memang banyak yang berubah ya, banyak berubah dari desain awal. Hal ini memang diakibatkan karena yang pertama adalah anggaran, ya anggaran yang tiba-tiba mungkin berubah. Iya. Karena kalau saya melihat bangunan-bangunan di Gorontalo itu lebih mementingkan strukturnya. Oh, gitu. Ya, lebih mementingkan strukturnya. Ketika strukturnya sudah dipenuhi, maka arsiteknya yang merupakan aksesoris itu kadang-kadang diceceo, Pak. Oh, Jadi iya. ya harusnya dia berbentuk sedemikian rupa ya, karena anggarannya tidak ada ya sampai di sini dulu pekerjaannya. Karena memang kecenderungan daripada penawar atau pak kontraktor yang menawar pekerjaan itu di Gorontalo ini paling banyak di bawah dari HPS Pak, 80%. Jadi sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang itemnya tidak terlalu bisa dikatakan minor, itu kadang-kadang di split lah, kadang-kadang dikeluarkan malah. Oh, gitu. Ya, diutamakan yang mayor. Itu dari segi bangunannya. Oke, terus ini Pak, ini kan bangunan yang akan disiapkan itu kan sebelum diserahkan ke konsultan sebagai penyedia. Apa memang sudah direncanakan dari sejak awal Pak, misalnya termasuk anggarannya sehingga ini juga menjadi problem di Gorontalo. Jadi gini, paket-paket di Gorontalo itu kebanyakan desain atau perencanaannya dengan paket fisiknya itu dilaksanakan 1 tahun anggaran. Nah, harusnya idealnya itu perencanaan dan pelaksanaan fisik itu berbeda tahun. Sehingga proses tendernya itu kan akan berbeda tahun. Nah, untuk proses tender perencanaan itu dalam pekerjaan konsultan misalnya kita butuh sekitar ya paling minimal 45 hari Pak. Proses tendernya 45 hari. Jadi kalau kita berhitung misalnya perencanaan dan fisik dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, maka pekerjaan fisik itu bisa jadi melewati tahun. Nah, karena kan 45 hari. Taruhlah kita mulai dari, ya biasanya anggaran itu mulai dari Maret biasanya Pak. Orang paling banyak Maret. Memang ada slogan untuk percepatan pelaksanaan PBJ kan di awal tahun, tetapi ya jarang lah. Kira-kira ya Maret, karena pertama KPA-nya harus menyesuaikan dengan KPA yang baru. Biasa kita tiap tahun itu ada mutasi, KPA berganti dan sebagainya. Jadi mulai Maret. Nah, Maret itu kalau kita berhitung 45 hari, Mei, ya kan? Mei baru selesai tender perencanaannya. Nah, perencanaannya misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Belum tender fisiknya. Sehingga kadang-kadang memang tidak akan maksimal Pak, tidak akan maksimal pekerjaan konstruksinya karena itu pekerjaan desain dan konstruksi di 1 tahun anggaran. Ya, kadang-kadang ya lewat tahun semuanya. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi karena lewat tahun banyak kegiatan pekerjaan-pekerjaan yang minor yang ya arsitektural. Misalnya tampak luarnya itu ya di skip dulu. Yang penting strukturnya jadi dulu. Gitu, kan? Sudah bisa ditempati dulu bisa ya. Ditempati. Meskipun belum selesai. Belum selesai. Makanya itu. Nah, harusnya memang ideal
pekerjaan desain perencanaannya itu di tahun anggaran sebelumnya, kemudian fisiknya di tahun selanjutnya. Jadi ada perbedaan lah, karena kan, nah itu kita di sini yang masih masih kurang lah teman-teman dari OPD itu yang melakukan itu. Ya. Oke, karena ini kan biasanya kan di tradisi kami itu kok misalnya kan dari bangku kuliah diajarkan bagaimana itu kemudian dalam merencana bangunan itu kan ada semacam alur yang diikuti. Sehingga termasuk misalnya keluarannya adalah menghasilkan gaya-gaya arsitektur yang selaras dengan daerah, sebutlah Gorontalo. Nah, kan terlihat banyak bangunan-bangunan di Gorontalo yang milik pemerintah itu justru malah tidak selaras. Mungkin karena ya itu tadi di tahapan awalnya, mungkin waktu saat ada enggak Pak waktu pengusulan itu, misalnya sebelum dilelang ke konsultan misalnya, pengusulan bentuk atau apa, atau berupa sayembara mungkin, karena kan pernah dilakukan oleh beberapa saya. Oke, silakan Pak, bagaimana? Ya, kalau kita melihat kan seperti kantor Gubernur Gorontalo kan, itu memang awalnya di sayembara. Ya betul. Jadi sayembara kantor Gubernur kan, kemudian setelah sayembara disusunlah DED-nya dan sebagainya, kemudian dibangun. Nah untuk sekarang ini kita terutama gedung-gedung pemerintah nggak ada lagi begitu, Pak. Nggak ada lagi nggak ada anggaran lagi. Jadi tinggal perencanaan. Jadi langsung betul-betul diserahkan ke konsultan untuk merencanakan. Jadi mereka yang langsung berpikir. Mereka Jadi kepala dinas itu atau pimpinan OPD itu cuma menggambarkan, Pak, kita mau bangun gedung kantor ini. Ya. Atapnya berbentuk begini, modelnya berbentuk begini kan? Jadi imajinatif ya. Jadi langsung. Jadi tidak ada pembanding ketika ditawarkan sudah ini Pak. Oh iya sudah, ini yang bagus. Padahal kalau lewat sayembara kayak yang lalu-lalu itu kan ada pembanding bagus. Iya, betul. Pembandingnya bagus. Sehingga memang dari segi arsitek memang kalau kita lihat bangunan-bangunan kita tidak apa ya? Tidak ciri khas. Iya, ciri khas nggak ada, ciri khasnya nggak ada. Ini semacamnya bangunan biasa aja. Dan yang paling menonjol di sini adalah ikut-ikutan. Jadi desain dari misalnya ini desain kantor Gubernur Gorontalo ini digunakan di Pohuwato misalnya. Iya betul. Ya sama kan? Sama. Jadi mereka ketika melihat, saya mau pingin yang seperti kantor Gubernur Gorontalo, diambillah desain di sini, pindah di sana. Begitu juga dengan kantor-kantor yang misalnya di Garut, di Blok Plan Garut. Ada sebagian gedung yang mirip dengan perkantoran Gorontalo provinsi. Jadi lata lah ya istilahnya. Tidak ada kreativitas. Tidak ada kreativitas. Jadi kita ikut saja. Padahal sebenarnya ya peran kita sebagai desainer itu harus menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang memang menjadi ciri khas daripada satu daerah kan. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan. Kita tidak ada gedung-gedung yang ya bisalah kita untuk swafoto di situ, kita di sini dan sebagainya. Itu kan ciri khasnya ada. Kan ya sama saja kita ini seperti rumah, ini kantor tapi seperti rumah, seperti biasa-biasa tidak ada. Apa itu berarti Pak Sultan itu bukan menjadi otoritas dari bidangnya Pak? Misalnya komitmen bahwa kita ini sebagai penyedia kita harus betul-betul ini bisa memperlihatkan ciri khas Gorontalo. Sebenarnya enggak. Kalau kita bukan menjadi otoritas kita, karena di dalam PBJ itu yang kita lihat adalah ketersediaan daripada aspek-aspek perencanaannya. Sudah ada enggak perencanaannya? Oh, tidak masuk ke ranah modelnya enggak, gaya enggak. Gitu. Karena itu memang dari OPD yang menentukan. Kita hanya melihat perencanaannya ada enggak? Mana DED-nya ada, gambarnya ada, sesuai enggak? Itu aja sebagai persyaratan tender. Tapi untuk meminta mereka mendesain seperti ini dan seperti itu ya kita bukan jadi otoritas kita. Oh, jadi murni memediasi saja bahwa pekerjaan-pekerjaan ini masuk di bidang pekerjaannya. Iya, ada atau tidak ada, itu aja sebenarnya kalau kita ya. Jadi memang harus OPD yang memfilter itu. Saya kira ada kontribusi masukan, kalau kalian ini OPD kalau misalnya masuk ini pakai ini dong, masih ikutin. Iya,
kaidah-kaidah Selama misalnya. ini tidak ada, karena memang kalau di dalam aturan PBJ itu kan kita tidak harus masuk sampai ke detailnya. Detail, ya. Ya, tidak bisa masuk ke detailnya. Ketika barang itu ada, desainnya sudah ada, RAB-nya sudah ada, KK-nya sudah ada, dan semuanya sudah ada, HP-nya sudah ada, udah. Berarti ya, jadi anggap bahwa ini sudah melalui proses yang dilakukan oleh PD. Oke. Ya, kita tidak perlu, Ya. tidak perlu lagi masuk sampai di situ. Oke. Baik. Terus yang terkait ini Pak, karena ini kan bangunan ini kan memang semestinya kan harus melalui penanganan arsitek, ya, melalui penanganan arsitek. Jadi memang betul-betul diserahkan kepada arsitek yang berada di konsultan itu untuk mendesain, ya, menerjemahkan harapan-harapan dari OPD. Iya, begitu. Dikasih kebebasan. Kebebasan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi biasanya kan pekerjaan konsultan itu hanya dibekali dengan KK kan, dari core-nya apa yang mau dibuat kan, begitu. Nah, cuma memang saya juga belum tahu persis kan dari OPD itu ketika ada proyek pembangunan gedung misalnya pemerintah, apakah mereka juga memberikan draft terkait dengan model dari bangunan, ya modelnya harus, tampilannya harus seperti apa. Saya belum pernah apakah mereka juga hanya memberikan ini dibangun seperti ini, ya saya belum tahu juga itu. Saya belum tahu. Oh, jadi di Pak tidak ada istilahnya belum ada semacam bidang atau unit yang bisa mengintervensi itu soal. Misalkan sebutlah daerah itu kan harus punya ciri khas seperti iya. Ini kita ini ada di Gorontalo atau bukan? Ya. Jadi karena memang kan ini kepentingan kami arsitek itu biasanya kan punya kayak semacam kewajiban juga bagaimana kemudian itu secara etis ya kita berada di Gorontalo harus menjunjung tinggi nilai-nilai Gorontaloan. Dan karena itu juga kemudian kenapa pada saat ketika misalnya ada teman-teman dari dari luar itu mereka harus punya lisensi yang dikeluarkan oleh daerah. Karena memang komitmen kita di ini untuk menjaga itu. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak jalan, belum bisa berjalan secara maksimal. Karena memang itu kita sebenarnya kekurangan tenaga arsitek yang sekaliber misalnya Dani Pomanto, sekaliber Ridwan Kamil, ya di bawahnya lah yang sering bicara di forum-forum arsitek misalnya seperti ini kan. Ya kita tahunya ketika ada pekerjaan gedung misalnya, ya kita serahkan ke konsultan. Konsultan dari mana yang datang, ya sudah itu yang harus dibangun. Jadi kalau ada arsitek sekaliber mereka itu kan minimal kita asistensi, Pak. Ini kira-kira bisa nggak kayak begini ya yang berciri khas Gorontalo, mungkin atapnya harus dirubah atau dindingnya gimana kan, interiornya bagaimana. Itu yang agak belum ada di kita. Belum ada. Oke, baik. Oke. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Sultan itu bahwa memang tetap ini berarti itu di PBJ ini juga menyiapkan syarat, menyediakan syarat-syarat misalnya ketika katakanlah konsultan itu ketika melengkapi dokumennya itu harus ada tenaga ahli arsitek. Ada tenaga. Jadi di dalam pekerjaan konstruksi itu dibutuhkan minimal ahli konstruksi. Nah, kemudian ahli konstruksi ada ahli petugas K3 dan pelaksana lapangan. Ya. Jadi di dalam tenaga ahli itu unsur-unsur arsitek ada. Jadi ada unsur arsiteknya, ada sipilnya. Tetapi di persyaratan sebenarnya tidak ada mempersyaratkan harus sipil atau arsitek, hanya sarjana teknik saja. Jadi sehingga belum secara spesifik ya. Belum spesifik. Jadi bisa arsitek, bisa sipil. Begitu juga dengan K3-nya. Kecuali drafter. Nah, drafternya kan memang harus dari arsitek. Nah, itu memang
yang menjadi persyaratan adalah keahlian. Ya, kalian. Ya. Oke. Sertifikat keahlian. Ya. Oke. Kan saat ini berdasarkan turunan Undang-Undang Arsitek kan sudah turunan Undang-Undang Arsitek itu tahun 2017 itu tentang peran arsitek. Peran arsitek. Nah, kan ini kan amanat undang-undang juga itu mewajibkan setiap bangunan itu harus ditangani oleh arsitek. Tentu dalam hal ini arsitek yang dimaksud di sini adalah arsitek yang kita kenal saat ini adalah arsitek yang ber-STRA, memiliki surat tanda registrasi arsitek. Itu diterapkan di Pak atau? Itulah sebenarnya memang dari awal-awal dari jadi wacana kita. Secara global kan kita ada PI kan, Persatuan Insinyur Indonesia, ada sertifikat STRI kan? STRI ya kalau di PI. PI, kemudian di arsitek ada STRA. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya harusnya diberlakukan dalam proses PBJ. Tetapi kan yang diminta bukan itu. Yang diminta justru sertifikat keahlian. Keahlian apakah dia tenaga ahli sebagai K3-nya atau ahli konstruksi. Ahli konstruksi ini kan bisa dari sipil, bisa dari sipil, bisa arsitek. Nah, berarti ya. tapi yang mengeluarkan sertifikat ahli konstruksi pun tidak mempersyaratkan dia harus ada STRA atau STRI. Sehingga memang kita jadi tidak bisa juga menerapkan itu karena di dalam peraturan presiden, di dalam peraturan lembaga LKPP memang belum menyebutkan. Meskipun sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undang, tetapi itu belum diterapkan. Nah, apa itu tidak jadi bermasalah nanti Pak, misalnya ketika ada ini, karena kan biasanya kan kalau implikasi hukum itu kan bisa ditelusuri. Misalnya ada semacam ya karena berbicara tentang arsitektur itu sendiri kan juga ada kaidah-kaidahnya. Sehingga ketika misalnya bangunan itu didesain tanpa arsitek itu kan bisa ada implikasinya juga nanti ke. Sebenarnya kalau menurut saya harusnya itu pemeriksaan dari aparat penegak hukum itu harus sampai di situ. Harusnya sampai di situ. Tapi kan tergantung daripada dokumen. Nah, biasanya di dokumen tender itu tidak mempersyaratkan. Tidak secara spesifik mempersyaratkan itu, dia global saja. Tenaga ahli konstruksi. Nah, harusnya di dalam tenaga ahli konstruksi yang mengeluarkan sertifikasi konstruksi dia harus mempersyaratkan. Misalnya dia harus dia harus ber-STRI atau ber-STRA. Sehingga ketika dia keluarkan sertifikasi ahli konstruksi sudah tergambar di situ kan. Nah, kita juga melihat ini ada lisensi dari Ikatan Arsitek, dari PI kan, sudah ada STRA, sudah ada STRI. Harusnya begitu, tetapi memang belum ada sih dalam setiap pekerjaan proses evaluasi tender itu belum ada. Belum sampai di situ sih sebenarnya. Harusnya memang ada, kalau saya harusnya ada. Itu kan memang amanat undang-undang. Bukan memaksakan diri untuk kemudian harus pakai arsitek. Itu karena memang Pak diimplementasi di pekerjaan-pekerjaan yang lain, sebutlah misalnya sekarang ini kan kalau orang dulu ada IMB, sekarang ini PPG dan ada SLF, itu kan syaratnya itu harus dipimpin atau sebagai tim leadernya itu harus arsitek. Nah, itu arsiteknya itu harus ber-STRA. Itu tidak terjadi di dunia. Belum terjadi Tapi ada kesana Pak, arahnya ada kesana. Saya pernah diskusi dengan teman-teman Pokja. Gimana kalau kita menerapkan ini? Tapi rata-rata teman-teman Pak, ini regulasinya belum ada. Regulasi yang kita pegang di Perpres maupun di peraturan lembaganya kita belum ada. Sehingga kalau kita menerapkan ini, bagaimana dengan yang di daerah lain, Tidak berlaku sama. Nanti ada perbedaan perlakuan lah. Di sini begini, di sana lain. Sehingga kita sampai sekarang belum bisa menerapkan itu. Tapi tetap ada upaya. Kalau kita upayanya ada. Kita tiap periode lah kita upgrade teman-teman. Ini ada
regulasi baru, gimana kita diskusi untuk bisa menerapkan. Oke, saya berpikir mungkin karena memang kan keberadaan teman-teman yang memiliki STR, terutama di Gorontalo itu kan memang masih sangat minim. Saya pikir itu juga mungkin yang alasan sampai kenapa mungkin ini Ya, ketersediaan sumber bisa daya. jadi. Kemudian kan ya asosiasi yang mengeluarkan ini juga belum mempersyaratkan. Belum mempersyaratkan asosiasi sehingga itu juga. Ya, sangat menarik ini perbincangan terkait ini ya. Ya, apa kami misalnya karena sejauh ini memang kan kami dari asosiasi itu memang selalu bahkan seperti kayak belum ada kesamaan visi ya mengenai kayak tadi itu mempertemukan antara aturan yang tadi terkait PBG itu dengan undang-undang arsitek yang mewajibkan setiap bangunan itu harus melalui proses arsitek gitu. Itu belum ada Pak ya, belum ini sama sekali. Memang kalau saya katakan tadi bahwa memang proses untuk mendesain satu bangunan itu kan melalui tenaga ahli kan, konsultan istilahnya, tenaga ahli konstruksi lah, yang ada yang di hire memang oleh dinas, itu kan konsultan individual istilahnya, ada yang melalui seleksi melalui jasa konsultan. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang yang harus diraih oleh teman-teman dari arsitek. Apa itu juga yang menyebabkan sampai kenapa misalnya kemudian yang tadinya harus ber-STR kemudian hanya diganti dengan tenaga ahli yang SKK, yang punya SKK ahli teknik ya? Yang tadi itu yang maksudnya Pak, artinya tidak. Iya, memang kita sebenarnya gini, kalau saya berpikir kita harus duduk bersama sebenarnya. Stakeholder harus duduk bersama antara Ikatan Arsitek Indonesia dengan stakeholder yang lain, kita samakan visi, samakan cara pandang, kemudian kita buatkan regulasi daerah misalnya. Kalau saya berpikir kalau regulasi pusatnya tidak bisa, gimana kalau kita buat regulasi daerah, minimal peraturan gubernur lah atau peraturan bupati lah yang mempersyaratkan, ya kan, tenaga kerja konstruksi harus memiliki lisensi STRA maupun STRI. Itu sebenarnya bisa dibuatkan itu. Tapi kan banyak daerah yang beranggapan jangan sampai justru tenaganya tidak ada. Ya kan, karena sekarang tenaga kerja yang bekerja itu teman-teman arsitek, teman-teman sipil itu atau teman-teman insinyur lah ya. Jangankan ber-STRI atau STRA, Pak. Didaftar saja mereka sebagai tenaga ahli itu jarang sekali mereka melapor ke ini kan. Saya Pak sudah ada, jarang sekali. Oh, maksudnya data yang berkenan dengan tenaga ahli ini sulit kita dapat. Oh, gitu. Ya, bukannya datang dari bidangnya Pak Sultan saya untuk mendapatkan info. Susah kita dapat, data itu kita dapat paling hanya ketika ada proses tender misalnya, itu baru kita dapat. Oh, baru kelihatan situ. Kelihatan ini yang dibutuhkan misalnya tenaga ahli konstruksi dengan keahlian arsitektur misalnya. Nah, nanti itu data yang kita dapat. Oh, ternyata dia ini arsitek. Ya kan? Kita tidak dapat data yang secara utuh di Gorontalo ini sebenarnya jumlah arsitek yang ber-STRA sudah berapa? Nggak ada, kita tidak dapat. Jumlah insinyur yang ber-STRI berapa? Susah kita dapat. Nggak ada database-nya. Apa itu berarti misalnya sebaiknya asosiasi ini misalnya sebutlah IAI perlu semacam ya, jadi itu saya bilang ada begitu ya, memperkenalkan diri ya. Iya, berarti sejauh ini memang belum ada datanya. Belum ada data diserahkan.
itu yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk Iya. dimasukkan sebagai Ya, ketika memang sudah ada kesepakatan atau kita buat regulasi daerah tentang pemberlakuan STRA maupun STRI ini, harusnya kita ada database, database-nya. Database-nya. ya. Berapa sih jumlah yang bekerja di Gorontalo misalnya? Ya. Supaya tidak ada kekhawatiran Tidak ada jangan kekhawatiran. sampai kita persyaratan itu lantas tidak ada. Iya. Gimana ya? Kemudian kalau bisa kan online. Jadi Iya. ketika ada nomor bakunya misalnya atau nomor STRA-nya, Iya. kita searching kan, oh betul dia terdaftar di IAI Iya. Jabodetabek misalnya, IAI Gorontalo. Iya. Nah itu juga kita belum ada akses. Belum ada ya. Belum ada. Oke, berarti memang perlu semacam koordinasi. Iya, koordinasi. atas ini untuk Nah. kemudian bisa saling menginformasikan Informasikan, ya. Sehingga penggunaan tenaga atau jasa arsitek ini betul-betul dapat dilaksanakan. Iya, sehingga kan memang orang itu ketika jadi arsitek dia harus ada STRA dulu, baru Iya. bisa bekerja. Iya. Ibarat dokter lah, kan? Iya betul. Dokter itu kan mesti dari ID, Betul. keluar dari ID Iya. baru bisa berpraktek. Kalau enggak dia kena sanksi, Iya. misalnya. Itu belum ada. Jadi memang masih agak lemah lah kita di daerah, di pusat mungkin begitu juga. Kayaknya di pusat juga begitu. Iya. Padahal kalau misalnya sejauh ini arsitek itu seakan-akan kan begini, ada konotasi di tengah masyarakat itu bahwa arsitek itu hanya tukang gambar. Padahal lebih dari itu arsitek ini memikirkan bukan di gambar, itu malah cuma semacam ya istilah bisa dikerjakan oleh adik-adik kita dari Iya. lulusan STM misalnya atau dari D3 vokasi. Nah, itu lebih dari itu sama seperti ketika di PBG itu kan konsep arsitekturnya ada, kemudian bagaimana pasca huni Iya. itu semua dipertimbangkan sehingga kenyamanan daripada bangunan itu memang menjadi layak, Menjadi bukan hanya layak, sekedar estetis. Oh ya, jadi begitu ya, berarti memang tetap harus ada koordinasi dengan ini untuk kemudian bisa lebih. Ya, jadi kalau dia kan selama ini kan saya lihat berjalan masing-masing ya. Iya, Jadi, seakan-akan ya. Si IAI berjalan sendiri, jasa konstruksinya sendiri, kemudian kalau dulu kan waktu masih zaman-zaman LPJK itu kan enak kan, jadi di bawah payung LPJK semua daftar di situ. Iya. Kita daftar di situ, keluar Jadi terpusat datanya. terpusat datanya. Jadi keluar satu lisensi dari LPJKD kan, dulu. Nah sekarang nggak ada, jadi karena sudah ditarik di pusat, masing-masing asosiasi bikin ini. iya sendiri-sendiri. Nah asosiasi ini dia tidak melihat induk daripada organisasinya, misalnya kalau arsitek itu ada IAI, dia nggak melihat itu. Jadi ya sudah, arsitek keluarkan SKK yang diminta misalnya dan sebagainya, SKA yang diminta. Baik. Oke, saya kira itu dialog yang singkat, diskusi yang singkat ini, tetapi banyak yang kita dapatkan informasi ya, terutama kaitannya tadi dengan penggunaan tenaga arsitek, dalam kaitan penyiapan jasa konstruksi ya. Rupanya memang perlu ada ada koordinasi antara pihak untuk supaya kemudian bahwa memang tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Jadi makanya meskipun aturannya sudah ada, namun karena ya itu tadi prinsip tak kenal maka tak sayang, maka itu kemudian tidak menjadi semacam sesuatu yang menjadi penting. Padahal sebenarnya ya menurut kami memang harusnya itu penting. Baik, terakhir Pak mungkin ada closing statement sekaligus saran-saran kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Jadi ada yang saya lupa bahwa di awal tadi harusnya saya sampaikan bahwa jumlah daripada tenaga kerja arsitek yang dibutuhkan ini sebenarnya cukup besar ya. Di tahun 2023 itu dengan total paket keseluruhan yang membutuhkan tenaga arsitek itu ada 586 paket ya di 2023. 286 paket ya? 586 paket. 586 ya. Jadi ada paket tendernya 155, non tendernya itu 431. Jadi totalnya 586. Kemudian 2002 semua di bidang bangunan itu Pak ya? Iya. Bangunan gedung ya? Bangunan gedung. Oke. Perencanaan. Iya. 2024 itu kita 319 paket. 319 tahun ini ya? Tahun ini.
tendernya ada 33, kemudian non tendernya 286. Itu yang membutuhkan tenaga ahli arsitek. Jadi bukan saja untuk gedung, tetapi di pekerjaan-pekerjaan lain juga ada. Oh, ada juga pekerjaan Ada lain. pekerjaan lain ya. Misalnya landscape, Oh iya. ya kan, pekerjaan taman, pekerjaan dan sebagainya itu rata-rata sebenarnya kebutuhannya bukan sipil saja, tetapi arsitek juga masuk di dalam. Sehingga memang peluangnya itu cukup besar sebenarnya tenaga kerja di bidang itu. Meskipun tadi di perangkat aturan tadi itu tidak mewajibkan Tidak harus mewajibkan. ya, tapi karena ketersediaan Ya. tenaganya itu tadi tidak tidak terdata, Ya. sehingga boleh dikata seperti kayak terlupakan. Ya, tidak, iya. Kadang-kadang kan tidak tenaga ada. arsitek itu dia memborong satu dinas itu cuma satu arsitek yang kerja misalnya. Ya. Banyak begitu Pak. Oh, ada Kegiatan begitu, itu. Iya banyak. Jadi ada Boleh begitu ya, misalnya dalam sebenarnya beberapa paket kalau diregulasi tidak bisa sebenarnya. Kan diregulasi kalau dia tender tidak bisa. Ya, Tapi harusnya kalau bisa. dia non tender itu silakan diatur oleh teman-teman di OPD. Oh, kalau non tender bisa Bisa ya. Jadi rangkap-rangkap begitu ya. Jadi tergantung pengaturan lah di OPD kan. Sebenarnya kalau di tender itu mempersyaratkan tidak bisa double kan. Tidak bisa double dia Iya. misalnya 3 bulan dalam Januari Februari dia menerima 2 pekerjaan. Iya. Kecuali sudah selesai Pak, Iya. yang terima lagi kan. Iya. Tapi kalau di dinas itu kan biasanya namanya KI itu konsultan individual, dia semua dia rencanakan semua. Ada mulai dari A sampai Z kan, itu tergantung dari dinas. Iya, iya. Nah, sebenarnya itu peluangnya ada karena non tender itu kan besar sekali, 431 paket. Pak. Banyak. Banyak. Jadi kalau ya satu orang satu paket lah, sudah 400 lebih kan tenaga arsitek yang dibutuhkan. Nah, tapi ya kenyataannya ya satu orang untuk semua. Itu yang. Nah ini juga perlu peran dari IAI untuk Menggali informasi ya. menggali informasi, kemudian memberikan memberikan advokasi lah kepada OPD bahwa Iya. ya kita pemerataan untuk tenaga ahli arsitek harusnya sekian paket mungkin untuk satu yang kerjakan. Ya. Sekali lagi masih mandek informasinya belum Informasinya masih belum kurang. match. Belum match. Nah, ya. sehingga ini butuh sebenarnya kolaborasi, Ya. perlu tukar-menukar informasi. Kemudian yang paling penting bagaimana kita mengedukasi sebenarnya OPD-OPD itu untuk pemanfaatan tenaga arsitek. Sekali lagi Pak, saya ingin bertanya terkait jumlah yang terutama 2023 itu, terus terang mungkin itu informasi itu bisa didapatkan ya secara Iya. umum, misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan Iya. tenaga arsitek itu di bidangnya Pak Nah, Sultan. jadi informasi itu sebenarnya sudah dalam sirup ada. Ketika kita membuka sirup, kan ada pekerjaan tender non tender. Iya. Nah, pekerjaan tendernya itu misalnya pekerjaan konsultan, Iya. ya kan? Setelah pekerjaan konsultan, pekerjaan pembangunan gedung. Nah, di dalam pembangunan gedung pastilah ada tenaga arsitek minimal satu. Iya. Minimal satu dalam atau minimal 2. Jadi ada tenaga ahli konstruksinya sama tenaga drafternya kan? Pekerjaannya ya. Ya, minimal 2. Nah kalau kita kalikan ini kasar saja Banyak Pak. situ, Iya, 400-an tadi itu iya ya. 400 tadi. Belum lagi yang perencanaan di mana di OPD kan? OPD, ya. Ada di Diknas misalnya untuk sekolah. Satu tahun itu dia sekitar 74 ruang kelas yang harus dia bangun. Oh, itu tidak semua di Tidak semua, jadi kita cuma dapat global paketnya kan. Oh ini yang ada lagi di luar itu ya. Iya, di masing-masing yang OPD. swakelola kan, swakelola. Jadi itu biasanya dalam 74 ruang kelas itu yang kerja cuma satu orang misalnya ya. Ini tinggal ya pindah-pindah saja. Oh ini kan 4 kali 4 sama saja dengan itu kan. Iya. Sehingga memang itu tadi bentuk bangunannya nggak ada yang spesifik, sama saja ikut dari. Kopi paste. Nah, itu yang harus kita sebenarnya teman-teman arsitek itu di bawah payung IAI ini bagaimana caranya agar bisa mengedukasi pemerintah daerah Pak ke depan supaya memang bagus ini kalau bisa regulasinya harus kita ikuti dan sebagainya. Saya itu. Silakan mungkin Mas ada closing statement Pak. Kalau dari saya sebenarnya Ikatan Arsitek Indonesia ini memang di Gorontalo baru kelihatan geliatnya ketika ada podcast semacam ini ya.
Ya, jadi baru beberapa tahun terakhir ini. Saya berharap kegiatan-kegiatan dari IAI ini bukan saja berhenti di sini, tetapi kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat masuk ke dalam struktur-struktur pemerintahan, kemudian masuk ke dalam dunia kerja itu semakin lebih masif lagi, terutama pemberian informasi, kemudian kolaborasi dengan pemerintah, bagaimana membangun kemitraan dan sebagainya itu perlu lebih ditingkatkan. Baik, luar biasa ya, singkat, padat dan jelas dan clear, dan inilah menjadi tugas kita bersama teman-teman arsitek, terutama teman-teman di Asosiasi Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia di Gorontalo, untuk senantiasa bisa berkolaborasi ya, membangun komunikasi sehingga apa yang disampaikan tadi itu bisa tersampai ya, bisa yang berdampak kepada penggunaan tenaga ahli sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Saya kira itu ya perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bernilai tambah terhadap informasi yang disampaikan, dan insya Allah terus kita akan membangun komunikasi lebih dalam lagi, terutama di bidangnya Pak Sultan. Terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak Sultan atas kehadiran di tengah kesibukan yang saya yakin pasti sangat sibuk sekali ini dan masih bisa menyempatkan bersua di tempat di podcast kami ini. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.